Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat berkumpul di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita siapkan hati, tubuh dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan akan memberikan firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, bersyukur dan menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang indah ini ya Bapa, kami datang menghadap Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih setiap lawatan yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sangat membutuhkan Engkau ya Bapa. Kami ingin lebih-lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau ya Bapa. Dimanapun kami berada, tidak menjadi halangan. Kami tetap memuji dan memuliakan Engkau. Kami tetap ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Karena hanya nama-Mu saja yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan. Terima kasih ya Bapa. Kau tutup fokus kami, semua anak-anak-Mu saat ini ya Bapa, untuk lebih-lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, untuk lebih datang lagi ke hadapan-Mu, untuk bersujud menyembah Engkau, sebab Kau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu saja. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Benar Bapa, pada Allah Immanuel bagi kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, benar aku bertahan Tuhan. Kau harapan dalam kehidupan kesesakan kami ya Bapa. Kau telah membuktikan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang beserta kami. Amin, 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 amin. Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau adalah Immanuel. Kau selalu besertaku ya Tuhan. Kau selalu ada dalam setiap jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih memiliki Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertahan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Katakan, nyatakan betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Bapa buat kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Kaulah Allah yang berkuasa, yang bertata. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, nyatakan betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Dia. Karena hanya Yesus saja yang layak kita tinggikan. Mari berserah, mari bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan betapa besarnya, betapa baiknya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Saat ini Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kau beserta kami, Kau Allah Immanuel buat kami ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau bersama kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama kami saat ini Tuhan. Kami ingin lebih-lebih memuji Engkau, memuliakan Engkau dan bersorak-sorai di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah dan lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, untuk tebus kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus yang ada bersama kami saat ini. Kami ingin menaikkan lebih lagi pujian buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita layak bersukacita di hadapan Tuhan. Kita layak bersyukur. Karena kasih-Nya tidak pernah berkesudahan selama-lamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi saudara. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Penuh sukacita pada pagi hari ini saudara, yang di sini ataupun yang di rumah. Sukacita buat saudara semuanya, karena hanya Yesus yang layak kita sembah. Mari kita bersama-sama saat ini untuk lebih-lebih lagi mendengarkan firman yang akan Tuhan sampaikan. Karena apapun yang akan Tuhan sampaikan pasti berdampak luar biasa buat kita semuanya. Dan kita ingin menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan, tapi semua Tuhan dapat lakukan.
Kita mungkin tidak tahu apa yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Semua jawaban hidup kita hanya ada di tangan Tuhan. Jawaban hidupku ya Tuhan, hanya Engkau lah yang mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah jawaban hidupku Tuhan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami Tuhan, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Segala hal kami serahkan di dalam nama-Mu, karena Engkau adalah sumber jawaban kami Tuhan. Amin, 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 amin. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Benar Bapa, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan sama-sama, oh, oh, yang tak mungkin bagiku. Benar Tuhan, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, oh, oh. Yang tak pernah kulihat, oh, dan tak pernah kupikirkan Tuhan, kupikir. Haleluya, haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Semua mungkin bagi-Mu. Oh, hanya Engkaulah, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tak pernah kulihat dan tak pernah pikirkan. Amin, amin, amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, oh, yang tak mungkin
mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Saudara mengucap syukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak dan maksud-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali kita bertemu melalui tayangan online ini ya. Ya, paling tidak sudah 3 bulan ya kita harus ibadah online di rumah masing-masing. Meskipun dari pemerintah daerah sudah memperbolehkan rumah ibadah untuk digunakan kembali untuk acara-acara ibadah, namun dengan pengecualian bahwa anak-anak dan orang-orang yang berusia lanjut, lansia dilarang atau diharapkan untuk tidak hadir dalam ibadah di kegiatan ibadah di rumah ibadah. Jadi untuk sementara waktu kita mengambil kebijakan untuk tetap melakukan ibadah online ya melalui YouTube, sambil kita melihat kondisi di sekitar kita ya, karena seperti yang kita ketahui saat ini juga penambahan jumlah kasus yang terkena corona ini juga semakin meningkat. Ya, kita harus terus meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita juga bisa menjaga diri kita, supaya kita juga menjaga seluruh keluarga kita supaya terhindar dari penyakit corona ini. Nah, saya percaya setiap orang pasti senang untuk mendapatkan pujian atau penghargaan ya. Ketika seseorang mencapai suatu prestasi dalam pekerjaan, lalu
tentu dia mendapatkan atau mengharapkan dia dipuji atau dihargai oleh atasannya dan oleh dan mendapat pengakuan dari rekan-rekan kerjanya, ya. Hal seperti ini menjadi semacam pelengkap identitas kita. Contohnya misalnya seorang yang bergerak di bidang penjualan. Kalau dia bisa menjual, prestasinya dalam penjualan itu sangat baik, mungkin dia akan disebut sebagai top seller atau penjual yang terbaik. Atau kalau misalnya dia sebagai agen properti, biasanya disebutnya sebagai top agent. Nah, demikian juga misalnya seseorang yang di dalam studi, sekolah atau kuliah, ya, yang sekolah beberapa belum lama ini sudah ada yang mendapatkan rapor, ya. Nah, mungkin kalau misalnya mendapatkan juara, dia akan disebut sang juara. Begitu juga orang yang dalam turnamen olahraga atau suatu pertandingan, kalau dia mendapatkan kemenangan atau mendapatkan prestasi yang baik, dia bisa disebut si juara, sang juara atau the champion. Nah, ada kebanggaan tersendiri ketika seseorang mendapatkan predikat seperti itu, ya. Dia akan jadi lebih percaya diri. Bahkan tidak sedikit orang yang mendapatkan predikat seperti itu jadi seakan-akan lebih bangga, bahkan mungkin tidak sedikit yang jadi sombong. Nah, dia merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Dia mungkin bisa memandang rendah kepada orang-orang lain yang prestasinya tidak setinggi dia. Bahkan dia bisa seakan-akan dia lebih. Hal ini sering kali dilakukan oleh kita sebagai manusia. Tidak jarang orang melakukan seperti ini. Tapi apakah memang kita punya kelebihan dibanding orang lain? Apakah ada yang memang dapat kita banggakan atau sombongkan? Pada pagi hari ini saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Roma 3. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat-ayat ini jelas berbicara kepada setiap kita bahwa kita tidak punya kelebihan dibanding orang lain. Pada waktu itu Paulus menuliskan ayat-ayat ini kepada jemaat di Roma. Tapi saya juga percaya bahwa ayat-ayat ini juga berlaku dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita sombongkan, karena kita tidak memiliki kelebihan apapun dibanding orang lain. Dikatakan di sini tidak ada orang yang benar, ya, semua orang berdosa. Sepintar apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, setinggi apapun prestasi yang dicapai, sekaya apapun orang itu, semua orang adalah orang yang berdosa. Tidak ada yang punya kelebihan dibandingkan orang lain. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Apa artinya kemampuan yang hebat, kepandaian yang hebat, dan harta yang kita miliki kalau semuanya itu tidak ada gunanya, karena kita semua adalah orang berdosa? Di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana kita keluar rumah juga takut, ya, kita saat ini tuh diingatkan bahwa segala apapun yang ada pada kita, segala kehebatan kita, segala kemampuan kita tidak ada artinya.
Semua orang punya resiko yang sama. Orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang punya kemampuan lebih, prestasinya setinggi apapun, dibuat tidak berdaya oleh virus yang tidak dapat kita lihat. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semuanya sama kan. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Semua sama, harus rajin cuci tangan. Kalau kita tidak memakai masker atau tidak rajin cuci tangan, ada resikonya. Bahkan kita juga harus jaga jarak dari orang lain. Harus lebih banyak diam di rumah. Meskipun pada saat ini mungkin perkantoran sudah dibuka, dan sebentar lagi katanya pusat perbelanjaan, mall sudah dibuka. Semuanya masih ada resikonya. Bahkan di mall-mall, saya baca beritanya, mereka menggunakan sensor untuk di lift. Jadi tidak perlu pencet lagi, semuanya pakai sensor. Kita harus hati-hati. Semua sama, orang kaya, orang yang kurang kaya, orang yang pintar, orang yang kurang pintar, semuanya memiliki resiko yang sama. Jadi apa bedanya? Semua mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang berpikir, oh beda dong, orang yang kaya bisa beli makanan yang lebih enak, yang lebih nyaman, mungkin tempat tinggalnya lebih nyaman. Ya mungkin sebatas itu, tapi itu semua juga tidak melindungi kita. Jadi perlu diingat bahwa segala harta, kepandaian, kemampuan yang ada pada kita, prestasi yang ada pada kita, tidak dapat kita banggakan. Itu semuanya dapat kita raih karena ada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan setiap kita dan memberikan kemampuan kepada setiap kita. Segala prestasi dan segala harta yang ada pada kita itu dapat kita raih karena Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk meraihnya. Kita harus mengelola memang. Segala kemampuan yang ada pada kita harus kita kelola, harus kita kembangkan. Tapi kalau Tuhan tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mengelola atau mengembangkannya, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya misalnya ada seorang yang sangat pandai, dia orang yang pintar, prestasinya baik, di sekolah mungkin dia juara, di kuliah dia juga juara. Tapi suatu saat jika dia kena penyakit di otaknya, semua kepintarannya, semua kepandaiannya tidak dapat digunakan lagi. Semua sia-sia. Bahkan orang yang hartanya banyak sekalipun, kalau dia punya sakit, semua kekayaannya tidak dapat dinikmati. Dia bisa beli makanan yang enak, tapi dia tidak bisa menikmati makanan yang enak itu. Dia hanya bisa makan makanan yang tidak ada rasanya. Contoh orang yang mungkin punya penyakit jantung atau darah tinggi atau kolesterolnya tinggi atau diabetes, dia tidak bisa menikmati makanannya. Makanan yang harus dia makan adalah makanan-makanan yang hambar, yang diatur, yang tidak enak, rasanya nggak enak. Dia mungkin punya mobil yang bagus, tapi dia juga tidak bisa menikmatinya karena tidak bisa bepergian. Kalau dia pergi, paling ke rumah sakit, dan kalau ke rumah sakit dia harus naik ambulans. Percuma dia punya mobil yang bagus. Dia bisa beli kasur yang mahal, tapi ketika dia dirawat di rumah sakit, kasur yang mahal itu juga tidak bisa dinikmati. Dia harus tidur di ranjang rumah sakit. Semuanya gak enak. Gak ada yang bisa kita banggakan.
sebagai manusia memang kita cenderung memiliki kebanggaan dengan apa yang kita miliki. Kita bangga dengan apa yang kita raih, bangga dengan segala kemampuan kita, dengan kepandaian kita. Namun semuanya nggak ada gunanya. Kalau kita coba pelajari dalam kitab Roma 6 ayat 15-23, di situ dikatakan bahwa kita semua adalah hamba dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi apa gunanya kita membangga-banggakan apa yang ada pada kita, membangga-banggakan kemampuan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, prestasi kita, kalau akhirnya kita binasa. Seperti tertulis dalam Markus 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Gak ada artinya. Orang yang paling kaya sekalipun, ketika dia meninggalkan dunia ini, segala kekayaannya tidak ada artinya. Dia tidak bisa menikmatinya lagi. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Tempatnya dia hanya di peti yang dia juga tidak bisa menikmati. Apakah itu peti mahal atau peti murah, dia juga tidak tahu. Dia tidak bisa merasakannya lagi. Rasanya juga sama, semuanya dari kayu. Jadi semuanya nggak ada yang bisa kita banggakan atau sombongkan kalau kita kehilangan nyawa kita. Kembali ke Roma 6 tadi ayat 15-23, jelas dikatakan bahwa kita dahulu adalah hamba dosa dan Tuhan sudah menebus kita. Ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita menjadi hamba kebenaran. Kita adalah menjadi milik Tuhan. Kita menjadi milik Kristus. Dan bukan kita saja, seluruh apa yang ada pada kita juga adalah milik Tuhan. Jadi segala prestasi yang kita raih itu adalah milik Tuhan. Segala harta yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Segala kemampuan kita, kepandaian kita itu adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita bisa membanggakan hidup kita atau sombong akan hidup kita. Kalau kita lihat Paulus, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia adalah seorang yang sangat pintar, dia sangat pandai. Dia dulunya adalah seorang ahli Taurat, murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia orang yang sangat dihormati. Dikatakan bahwa dia tidak bercacat dan tidak bercela dalam melakukan hukum Taurat. Sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan harta. Sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan kedudukan. Namun setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengatakan bahwa itu semua adalah sampah, tidak ada gunanya. Seperti yang dia tulis dalam Filipi 3 ayat 7-8. Coba kita baca bersama Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat seorang yang punya kedudukan, punya kepandaian, seperti Paulus. Dia rela melepaskan semua, dan bahkan dia anggap semuanya itu sampah, dengan tujuan supaya dia memperoleh Kristus. Dia tidak mau lagi bermegah atas kehidupannya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 30, 2 Korintus 11 ayat 30, dia katakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kita
beralih ke 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jelas di 2 ayat yang kita baca ini, Paulus mengatakan dia hanya mau bermegah di dalam kelemahannya. Kenapa begitu? Karena ketika dia bermegah dalam kelemahannya, ketika dia sadar akan kelemahannya, dia tahu kuasa Tuhan justru nyata dalam hidup. Kita perhatikan orang yang bermegah dalam kemampuannya, orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya, biasanya tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, dia akan lebih mengandalkan Tuhan. Dia tidak ada artinya buat kita punya harta yang banyak, kita punya kemampuan yang banyak gitu ya, lalu kita mengandalkan itu. Bahkan di suatu ayat mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu bahwa orang yang mengandalkan, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya punya uang, merasa dirinya punya prestasi, dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Jadi seberapa besar kita mau mengandalkan Tuhan tergantung dari seberapa kita mau membanggakan diri kita. Satu ayat lagi kita buka dalam Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Biar kita semua belajar supaya kita jangan bermegah di dalam kemampuan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, di mana kita masih harus menjaga jarak dengan istilah new normal, PSBB transisi, apapun istilah itu, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak ada artinya tanpa Tuhan. Justru kita harus bermegah di dalam salib Kristus. Hanya karena salib Kristus kita dapat dimerdekakan oleh Tuhan. Dunia telah disalibkan bagi kita dan kita telah disalibkan bagi dunia. Kita tidak ada artinya. Tidak ada artinya kalau kita memiliki semua harta di muka bumi ini. Tidak ada artinya kalau kita memiliki kemampuan, prestasi setinggi apapun, kalau kita binasa. Satu-satunya yang dapat kita banggakan, karena Tuhan sudah menebus setiap kita, karena Tuhan sudah melepaskan kita, karena Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah mengangkat kita. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam dunia ini. Tidak ada yang dapat kita sombongkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini, biar kita boleh melepaskan diri kita dari keterikatan dunia ini. Kita membebaskan diri kita, melepaskan diri kita dari keinginan kita untuk dipuji, untuk dihargai. Karena semua ini tidak ada artinya. Hanya satu yang berarti. Tuhanlah yang berarti. Hanya Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita. Biar Tuhanlah yang mengisi hidup kita.
aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Pagi ini kita diingatkan bahwa di dalam hidup kita tidak ada yang dapat kita banggakan atau kita sombong. Ketika kita pulang, ketika kita meninggalkan dunia ini, segala harta duniawi kita, segala kemampuan kita, segala prestasi yang telah kita capai, itu semua tidak ada. Tapi ketika kita menghadap kepada Bapa, kita dapat katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang kami miliki dalam hidup ini. Hanya Engkau kerinduanku, Tuhan. Hanya Engkau kehausan jiwaku. Biar kita boleh bermegah di dalam kelemahan kita, supaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup. Biar kita boleh bermegah pada salib Kristus yang telah menebus kita.
Tidak ada gunanya kita bermegah atas kemampuan duniawi kita, atas harta kita. Dan biar kita bermegah karena Tuhan telah menebus kita, karena Tuhan telah melepas. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Bapak kami mengucap syukur padamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami diingat supaya kami terus memandang kepadamu. Di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, biar kami terus memandang padamu. Tidak ada gunanya kami membanggakan hidup kami, tidak ada gunanya kami menyombongkan hidup kami. Biar mata kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan, supaya hidup kami semakin lama boleh semakin diperbaharui, hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Biar kiranya Engkau terus berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo. Engkau berikan hikmat kepada seluruh jajaran pemerintahan, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Kau juga berkati Tuhan Bapak Gubernur kami, Bapak Anies, berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau tolong Tuhan para wakil rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara terima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai setiap kita, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan Yesus memberkati setiap kita.